Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen piutang. Nah, di sini kelompok 1 terdiri dari Rafli Syakban Radian, Dayanti Lisna Dewi, Dini Sartika, Hendi Rahmat Hidayat, dan Aulia Nabila. Tapi sebelum itu kan kita harus mengetahui dulu nih apa nih yang dimaksud dengan piutang. Nah, piutang ini akan dijelaskan oleh Dayanti Lisna Dewi. Dayanti Lisna Dewi, dipersilahkan. Di sini kelompok kami mengambil materi tentang piutang. Piutang di sini yaitu proses yang melibatkan pengawasan dan pengelolaan piutang dagang perusahaan. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan ini dapat mengumpulkan pembayaran dari pelanggan secara tepat waktu, sehingga meningkatkan risiko kredit. Dan tentunya perusahaan pasti memiliki risiko dan keuntungan yang didapat jika perusahaan ini melakukan pembayaran piutang atau pembayaran secara kredit. Yang pertama, keuntungan yang didapat yaitu akan meningkatkan total volume penjualan si perusahaan, dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing perusahaan tentunya. Dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir yaitu mengurangi investasi barang yang sudah terjual. Dan risiko yang didapat perusahaan tersebut, yang pertama ada kemungkinan si konsumen gagal membayar sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang kedua ada penerimaan kas menjadi tertunda. Yang ketiga ada perusahaan mengalami kerugian akibat perubahan nilai uang atau inflasi. Dan yang terakhir, menciptakan kebiasaan konsumen yang bergantung pada fasilitas kredit. Ini di slide kelima ada prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit itu ada 5. Yang ke satu ada karakter. Karakter ini merujuk pada integritas dan niat debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jadi untuk yang mau dipinjemin itu dilihat dulu nih si karakternya itu mampu untuk membayarnya atau enggak, atau karakternya itu sebagai gimana sih buat debitur itu. Nah, buat capacity atau kemampuan mengukur seberapa baik debitur mampu membayar kembali pinjaman. Jadi kemampuannya itu diukur antara usahanya dilihat dulu dengan berbagai latar belakangnya. Nah, yang ketiga ada kapital atau modalnya. Peminjam yang memiliki cadangan modal yang cukup. Jadi melihat dulu modalnya itu dia berapa untuk bisa mengembalikan. Kalau misalkan tidak bisa mengembalikan modal itu, jadi dilihat dulu dari modal. Nah, yang keempat ada kolateral atau jaminan, aset yang dapat digunakan sebagai jaminan. Nah, jaminan ini bisa berupa sebagai tanah, sawah, bangunan, sama kendaraan. Nah, ini juga diukur lagi tentang harga-harganya itu. Jadi untuk melihat kepastian dari sang debitur ini. Terus yang kelima ada foundation, itu atau kondisi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, mencakup ekonomi dan lain-lain. Nah, ini tuh kondisinya bagaimana, ini tuh usahanya udah maju apa enggak tentang debitur ini. Jadi dilihat dulu sebagaimana dia kemampuan dalam usahanya. Dan ini untuk slide ke-6, syarat penjualan secara kredit. Menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo untuk penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi menunjukkan kapan pembayaran jatuh temponya dari yang dipinjeminnya. Jadi itu tadi dikasih jatuh tempo seberapa, kalau enggak ya mungkin akan diambil aset-aset atau barang-barang yang berharga. Dan kemungkinan diskon dan bunga yang berlaku atau biaya keterlambatan pembayaran. Berupa juga ada diskon kalau misalkan lebih awal mungkin ada diskon 5%. Kalau atau keterlambatan pasti ada bunga atau biayanya yang akan lebih tinggi daripada diskon tersebut. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa saja syarat penjualan secara kredit, nah di sini kita akan mempelajari mengenai pengukuran efisiensi piutang. Nah, di sini untuk menghitung
atau mengukur tingkat efisiensi piutang ini bisa menggunakan dua ukuran, yakni dengan tingkat perputaran piutang atau rata-rata terkumpulnya piutang, yang artinya semakin tinggi perputaran piutang, semakin tinggi juga efisiensi piutang yang diberikan, atau semakin cepat piutang dibayarkan. Nah, yang kedua ada perputaran piutang. Nah, tingkat perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Semakin lama syarat pembayaran, semakin lama juga dana terkait dalam piutang, yang berarti semakin rendah tingkat perputaran piutangnya. Nah, untuk menghitungnya atau receivable turnover, nah, adalah dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, selanjutnya untuk menghitung average call period sama dengan 360 dibagi dengan receivable turnover. Nah, oke. Nah, langsung saja ke soal ya. Nah, di sini ada PT Magvira. Nah, di sini itu dapat kita lihat PT Magvira ini membuat model anggaran pengumpulan piutang untuk 6 bulan pertama di bulan 2015. Nah, rinciannya ada Januari 100 juta, Februari 110 juta, Maret 125 juta, April 120 juta, Mei 105 juta, dan Juni 125 juta. Nah, syarat pembayaran yakni 5% jika dibayarkan selama 10 hari pertama, dan batas akhir adalah 60 hari. Nah, penjualan dianggap awal bulan atau penjualan pada bulan November, Desember 2014 masing-masing sebesar 90 juta dan 95 juta. Menurut pengalaman pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada 30% dibayar manfaatnya dengan memanfaatkan masa diskon. 10% dibayarkan pada bulan penjualan. 50% dibayarkan 1 bulan setelah penjualan. Yang terakhir ada 10% dibayarkan 2 bulan setelah penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada jawabannya ya. Nah, ya, cara menghitungnya yakni pada bulan Januari di sini dapat kita lihat 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Diskon pembayaran lebih awalnya yakni 5%. Berarti 5% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000. Nah, kita kurangin nih 30 juta dikurangin 30 juta dikurangin 1.500.000. Nah, sama dengan 28.500.000. Lalu 10% dikali 100 juta. 10% dari mana? Karena pada bulan pertamanya akan dibayarkan 10% gitu. Nah, sama dengan 10 juta. Nah, diterima pada bulan Januari yakni 38.500.000. Nah, yang itu diterima pada bulan Februari yakni 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Nah, pada bulan Maret ada 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Setelah semua penjualan kredit dihitung, kapan diterimanya, beberapa jumlah yang diterima masing-masing bulan. Nah, maka kita buatlah anggaran pengumpulan kas Januari sama dengan bulan Juni. Nih, yakni dimulai daripada nomor tahun November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah,
Lalu kita lihat di sini untuk piutangnya ada 90 juta pada bulan Maret. Nah, pada bulan Januari itu masih dibayarkan 9 juta. Nah, untuk Desember ada 95 juta dibayarkan pada bulan Januari 47,5 juta. Nah, untuk bulan Februari pembayaran sisa untuk bulan Desember yakni 9.500.000. Nah, untuk bulan Januari sendiri karena dia mulai memberikan anggaran piutang kembali. Nah, 100 juta piutang dan dibayarkan pada bulan Januari sebesar 38.500.000, pada bulan Februari 50 juta, pada bulan Maret 10 juta. Nah, selanjutnya di sini untuk bulan Februari perusahaan memiliki piutang sebesar 110 juta dibayarkan pada bulan Februari yakni 10 harinya yakni 42.350.000, lalu dibayarkan pada bulan Maret sebesar 55 juta dan sisanya pada bulan April senilai 11 juta. Nah, selanjutnya untuk piutang pada bulan Maret yakni 115 juta yang akan dibayarkan pada bulan Maret yakni 44.225, lalu dibayarkan kembali pada bulan April sebesar 57.500 dan bulan Mei sebesar 11.560 juta, dan di bulan pada dua bulan terakhir sebesar 12 juta. Nah, untuk bulan Mei sebesar 105 juta. Nah, pembayaran akan diberikan pertama pada bulan Mei yakni 40.425 juta. Yang pembayaran kedua akan dilakukan pada bulan Januari sebesar 52.500.000 dan seterusnya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada analisis kebijakan piutang. Dalam analisis kebijakan piutang perlu dicari dan dibandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang akan ditanggung perusahaan. Jadi untuk kebijakan pemberian piutang itu dapat dibenarkan atau kita lakukan jika manfaat yang didapat itu lebih besar dibanding pengorbanannya di dalam suatu perusahaan. Oke, jadi di sini yang pertama ada contoh penjualan kredit tanpa diskon. Perusahaan Anggita semula menjual barangnya dengan sistem tunai. Penjualan yang mampu dihasilkan selama setahun dengan penjualan tunai tersebut sebesar 4 miliar. Kemudian perusahaan merencanakan untuk mengubah sistem penjualannya dengan sistem kredit dengan N/60. Artinya, pembeli harus membayar paling lambat selama 60 hari. Dengan penjualan secara kredit, diperkirakan penjualan akan meningkat cukup pesat menjadi 5.400 juta. Profit margin atau tingkat keuntungan diperkirakan 20% dan biaya dana 22% per tahun. Apakah kebijaksanaan kredit perusahaan ini secara finansial layak? Nah, dari contoh tersebut kita bisa cari manfaat dan pengorbanannya yang nantinya akan diperbandingkan. Manfaat yang diperoleh adalah tambahan laba sebagai akibat kenaikan penjualan. Dan pengorbanannya adalah biaya dana sebesar 22% dari kebutuhan dana yang diinvestasikan pada piutang. Untuk itu kita harus mencari manfaat dan pengorbanannya. Oke, yang pertama kita harus menghitung dulu manfaatnya. Nah, tambahan laba karena kenaikan penjualan yaitu sama dengan 20% dikali 5.400 juta dikurangi 4 miliar. Hasilnya 280 juta rupiah. Lalu yang kedua, hitung pengorbanannya. Yang pertama ada perputaran piutang 360 dibagi 60 sama dengan 6 kali. Terus yang kedua ada rata-rata piutangnya 5.400 juta dibagi 6. Hasil dari perputaran piutang tersebut sama dengan 900 juta rupiah. Habis itu kita hitung dana investasi pada piutang 900 juta dikali 1 dikurangi 0,2. Hasilnya 720 juta. Berarti biaya dana untuk investasi pada piutang 22% dikali 720 juta. Hasilnya 158.400.000. Tinggal kita kurangi antara manfaat dan pengorbanan, yaitu sebesar 121.600.000.
Dari perhitungan manfaat dan pengorbanan tersebut, ternyata dengan perubahan kebijaksanaan dari penjualan tunai ke penjualan secara kredit mendatangkan manfaat bersih sebesar Rp121.600.000. Artinya kebijaksanaan tersebut layak untuk diterapkan. Selanjutnya pada slide berikutnya terdapat penjualan kredit dengan diskon. Maksud dari penjualan kredit dengan diskon ini yaitu berarti barang atau jasa dijual kembali kepada pembeli dengan syarat pembayaran yang ditunda atau kredit, tetapi ada potongan harga atau diskon yang diberikan, baik itu langsung ataupun secara insentif untuk pembayaran lebih cepat. Nah, diskon ini tuh sering digunakan sebagai insentif agar pembeli lebih cepat melunasi hutangnya. Pada slide ini diberitahukan kelanjutan dari contoh soal yang terdapat pada slide awal, di mana kelanjutan dalam soalnya itu memberikan keterangan untuk penjualan kredit dengan diskon, yaitu perusahaan mempertimbangkan untuk memberikan diskon kepada pelanggannya sebesar 2% bila dibayar paling lambat 20 hari atau syarat pembayarannya itu 2/20 sampai N/60. Apakah kebijaksanaan pemberian diskon tersebut menguntungkan bagi perusahaan? Atas kebijaksanaan tersebut diperkirakan 50% akan memanfaatkan masa diskon dengan pembayaran 20 hari dan 50% akan dibayar sesuai jatuh tempo. Nah, di sini terdapat rumus dari jawaban tersebut atau hasil dari pertanyaan tersebut, yaitu pertama kita akan menghitung manfaatnya, di mana terdapat rata-rata pembayaran piutang. Yaitu di sini tertera 0,5, dari mana 0,5 itu dari 5% tersebut dikalkulasikan menjadi desimal, yaitu menjadi 0,5 dikali 20 yang dari 2/20 sampai N/60. Makanya 0,5 dikali 20 ditambah 0,5 dikali 60 dan menghasilkan 40 hari. Setelah menghitung rata-rata, lanjut kita akan menghitung perputaran piutang, yaitu 360 dibagi 40. 360 hari ini dikalkulasikan sebagai hari dalam setahun. Jadi 360 dibagi 40 menghasilkan 9. Selanjutnya akan menghitung rata-rata piutang, di mana 540 juta ini terdapat pada soal dibagi 9 dari perputaran piutang menghasilkan 600 juta. Dan 600 juta. Dan selanjutnya yang terakhir ada investasi pada piutang, di mana 600 ini dikalikan dengan 1 dikurangi 0,2. Dari mana nih 0,2? Dari si 2% ini. Nih, kepada pelanggan sebesar 2% bila dibayar paling lambat 20 hari. Makanya di sini dituliskan secara desimal yaitu 0,2. Yaitu menghasilkan 480 juta. Nah, yang terakhir kita akan menghitung penurunan biaya dana sebesar 22%. Dari mana? Dari soal sebelumnya, di mana 22% ini dikali dengan 720 juta diambil 480 juta menghasilkan 52.800.000. Nah, setelah menghitung semua manfaatnya, maka setelahnya kita akan menghitung pengorbanan. Yang pertama itu akan menghitung diskon yang diberikan kepada si pelanggannya sebesar berapa, yaitu di sini diskon yang diberikan sebesar 2%. Maka dari itu 2% dikali 5.400.000 menghasilkan 108 juta. Selanjutnya langkah terakhir adalah menghitung manfaat bersih, di mana 52 ini dikurangi 108 menghasilkan ini. Kenapa dia berada di dalam kurung? Karena hasilnya itu kurang atau lebih besar pengorbanan dibandingkan manfaat. Maka dari itu manfaat bersih yang dihasilkannya juga negatif atau memakai tanda kurung. Nah, selanjutnya ada piutang tidak tertagih, di mana dalam analisis kebijaksanaan kredit, taksiran piutang tidak tertagih harus diperhitungkan sebagai pengorbanan. Nah, ini terdapat contoh dari
slide yang sebelumnya yang terdapat tambahan di mana ditaksir ada piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari total penjualan. Maka analisisnya sebagai berikut. Nah, di sini kita mencari dulu nih manfaatnya berapa. Di mana manfaat ini adalah tambahan laba karena kenaikan penjualan. Di sini sudah dijelaskan langkah-langkahnya dan menghasilkan 280 juta. Selanjutnya kita akan mencari pengorbanan yang meliputi ada perputaran piutang, rata-rata piutang, dana investasi pada piutang, biaya dana untuk investasi pada piutang, kerugian piutang tidak tertagih, lalu total tambahan dan terakhir ada tambahan manfaat bersih. Di mana perputaran piutang itu ada 360 dibagi 60 dan rata-rata piutang juga dibagi dengan perputaran piutang. Untuk dana investasi itu sendiri terdapat 1 diambil 0,2 dan biaya dana investasi juga masih sama 22%. Selanjutnya yang membedakan di sini ada kerugian piutang tidak tertagih. Dalam soal tadi disebutkan bahwa ada kerugian piutang tidak tertagih sebesar 1%, di mana 1% ini akan dikalikan dengan 5,4 yang menghasilkan 54 juta. Nah, maka dari itu total tambahan dari 280 dikurangi dengan 50 maka dari itu total keseluruhannya adalah 212.400 dan selanjutnya total manfaat bersih itu dari 280 yaitu manfaat dikurangi dengan total tambahan biaya yang menghasilkan 67.600.